Oke, selamat malam buat Mbak Putri. Masih semangat ya Mbak ya, masih masih kuat melek kan ya ini ya. Oke, eh alhamdulillah ya kalau masih. Malam ini kita melanjutkan apa pembahasan kita. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi, UUD 45 itu merupakan hukum dasar tertulis dan merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi di Indonesia, di mana UUD ini memuat beberapa hal. Yang pertama, dia ini memuat hak-hak asasi manusia. Kemudian, UUD ini juga memuat mengenai hak dan kewajiban dari warga negara. Selain itu, poin ketiga, UUD 45 ini memuat mengenai pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara. Dan yang terakhir itu adalah mengenai wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan daerah. Jadi, kalau ada yang tanya yang termuat di dalam UUD 45 itu apa aja sih? Nah, yang kalau di sini Mbak Putri bisa jawab ya. Ada 4 hal ini yang apa? Yang dimuat di UUD 45. Sebagai peraturan negara yang tertinggi, UUD 45 ini menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. UUD 45 ini dapat memuat ketentuan-ketentuan pokok saja, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun demikian, pada awal masa reformasi, yaitu pada sidang umum MPR, UUD 45 ini mengalami suatu perubahan dengan adanya amandemen. UUD 45 berdasarkan tata urutan perundang-undangan RI ini merupakan peraturan negara yang paling tinggi kedudukannya. Tadi sudah dibahas di slide sebelumnya ya, daripada dibandingkan dengan peraturan yang lainnya, di mana proses dalam pembuatan undang-undang dasar ini tidak pernah terlepas dari sejarah bangsa kita. Karena pada masa itu, rancangan UUD ini diajukan dan dibahas dalam sidang BPUPKI. Pertemuan 2 minggu yang lalu ya, itu pernah kita bahas mengenai BPUPKI dan juga PPKI ya. Setelah Indonesia merdeka, rancangan tersebut dibahas kembali dalam sidang PPKI dan akhirnya ditetapkanlah sebagai Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 45. Jadi, sejak itu UUD 45 ini mewarnai kehidupan ketatanegaraan bangsa dengan segala pasang surutnya hingga sekarang, ya kan? Kalau kita dengar di berita kalau ada yang membahas mengenai amandemen UUD gitu pasti rame ya. UUD 45 ini bukanlah suatu peraturan yang tidak dapat diubah, tetapi berdasarkan Pasal 37 UUD 45 ini sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan atau yang biasa disebut amandemen. Jadi sejak tahun 99 sampai 2002, UUD ini telah mengalami 4 tahap amandemen ya, 4 tahap perubahan, dan di mana prosedur untuk mengadakan suatu perubahan UUD sesuai dengan pasal 37 yang sudah disebutkan tadi adalah sebagai berikut. Prosedur yang pertama, usul perubahan pasal-pasal UUD ini dapat diagendakan dalam sidang MPR
apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal UUD ini diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi kalau mau mengubah sesuatu atau mengamandemen undang-undang itu nggak boleh asal ya, harus ada dasarnya juga dan harus ada persetujuan dari anggota MPR. Prosedur yang ketiga ini untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR ini dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Prosedur selanjutnya, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD ini dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi dalam sidang amandemen ini kalau ada pingin di amandemen UUD-nya itu jumlah MPR harus dihadiri 2/3, terus harus mendapatkan persetujuan 50% ya, ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. UUD 45 ini dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 45 oleh PPKI. Rumusan UUD 45 ini sebenarnya menggunakan rumusan hasil sidang BPUPKI yang sudah mengalami perubahan dan penyempurnaan dan ditetapkan pada sidang PPKI. Di sini ada 3 bagian dari UUD 45. Ada bagian pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Ini kayaknya pertemuan kedua atau ketiga kita ya. Itu saya pernah minta tolong ada teman-teman yang masih hafal atau enggak tentang pembukaan UUD 45. Nah, ini masuk ya. Terus batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Dan bagian terakhir itu adalah penjelasan. Pokok pikiran penting dalam pembukaan UUD 45. Yang pertama, pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya atau artinya dari pokok pikiran pertama ini bahwa negara ini menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Dengan demikian, jadi pokok pikiran pertama ini merupakan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran pertama di pembukaan UUD 45 itu cerminan dari sila ketiga. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kalau di dalam penjelmaan Pancasila, pokok pikiran kedua pembukaan UUD 45 ini merupakan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Lalu pokok pikiran ketiga dalam pembukaan UUD 45, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD itu haruslah berdasar atas kedaulatan rakyat dan juga berdasarkan atas permusyawaratan atau perwakilan. Jadi ini
termasuk sila keempat di dalam Pancasila ya, pokok pikiran ketiganya ini. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini oke, kira-kira lama nggak Mbak? Apa berarti saya pause dulu nih ya? Nanti kalau udah selesai saya kasih kabar ya Mbak ya. Oke, udah ya. Lah mana temennya Mbak? Oke, malah pakai HP ya Mbak ya. Oke lah. Kita lanjut ya. Untuk pokok pikiran keempat, itu di pembukaan UUD 45, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa UUD itu harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat terkandung pula dasar negara, yaitu Pancasila. Ini kalau yang hafal pembukaan UUD 45 di alinea paling terakhir ya itu ya. Ada poin-poin Pancasilanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih pada hafal ya kalau yang ini ya. Waalaikumsalam Mbak Ningsih. Mbak Putri sama Mbak Ningsih masih hafal ya Pancasila ya? Oke, alhamdulillah kalau masih hafal ya. Kalau nggak hafal besok tak suruh hafalan nih. Oke. Dalam batang tubuh UUD 45 ini terkandung sistem pemerintahan negara. Yang pertama, ini Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, itu di pasal 1. Kedua, sistem konstitusional, yaitu pemerintah berdasar atas konstitusi atau hukum dasar. Jadi tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas. Masih di pasal 1 juga. Lalu yang ketiga, presiden itu adalah penyelenggara pemerintah negara menurut UUD, Undang-Undang Dasar. Ini ada di pasal 4. Selanjutnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yaitu terdapat di pasal 17. Sistem pemerintahan negara yang terkandung di batang tubuh itu ada kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kepala negara harus tunduk pada konstitusi. Ini terdapat di pasal 4. Kemudian DPR ini tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Ini berada di pasal 7. UUD 45 dalam gerak dan pelaksanaannya itu juga mengalami beberapa masa berlaku. Yang pertama, masa pertamanya itu pada tanggal 18 Agustus 45 sampai 17 Agustus 50. Jadi sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 45, berarti UUD 45 ini sudah berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan tanggal 27 Desember 49 merupakan masa berlakunya Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat ya, di mana UUD 45 ini hanya berlaku di salah satu negara bagian RIS saja. Ini pelajaran sejarah ya. Masa kedua dimulai tanggal 15 Juli 59 sampai sekarang 5 Juli ya. 5 Juli itu ada dekret presiden ya. Dengan adanya kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan UUD yang baru, maka pada tanggal 5 Juli 59 Presiden Soekarno ini mengeluarkan dekret presiden yang isinya pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 45 dan tidak berlakunya UUD S 50. Lalu isi dekret yang terakhir adalah akan dibentuk dalam waktu dekat MPRS dan DPAS. MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS ini adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dengan dekret presiden, maka negara Republik Indonesia dengan resmi ini menggunakan UUD 45 kembali. Sejak saat itu UUD 45 ini berlaku sampai sekarang, walaupun dalam pelaksanaan masih terdapat penyimpangan. Dan di tahun 98 UUD 45 ini mengalami amandemen oleh MPR
terutama pada bagian batang tubuhnya. Adapun sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 45 dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut. Ada 6 cara ya. Cara yang pertama yaitu menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah UUD 45 termasuk tata tertib sekolah, ya kan? Waalaikumsalam Mbak Hermi. Kemudian cara yang kedua yaitu adalah menyadari manfaat UUD 45. Selanjutnya adalah mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 45. Cara yang keempat, mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 45. Kemudian berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan UUD 45. Dan cara yang keenam itu adalah menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara yang sesuai dengan UUD 45. UUD 45 ini berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Semua peraturan perundangan yang dibuat di Indonesia ini harus berpedoman pada UUD 45 karena tadi di slide awal itu sudah dijelaskan merupakan hukum dasar tertinggi yang ada di Indonesia ya, UUD 45 itu. Sebagai warga negara, kita juga perlu patuh pada ketentuan yang terdapat di dalam UUD 45. Kepatuhan warga negara terhadap UUD 45 ini akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan juga teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara ini akan mempermudah kita untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, kalau UUD 45 ini tidak kita patuhi, maka kehidupan bernegara kita ini akan mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Terus siapa yang rugi kalau terjadi perang saudara seperti itu? Pasti kita kan, semua warga Indonesia akan merasakan dampaknya. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia ini yang paling parah ya dampaknya. Ada juga manfaat UUD 45 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Manfaat yang pertama itu adalah mengatur norma-norma di Republik Indonesia. Manfaat kedua, mengatur proses pemerintahan hukum di negara Indonesia. Lalu manfaat selanjutnya adalah menciptakan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia sehingga menjadi negara yang kuat dan hebat. Manfaat keempat, menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. Manfaat terakhir adalah menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Manfaat yang keenam, manfaat undang-undang yang keenam itu adalah mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Manfaat selanjutnya yaitu menjadikan sebuah negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Manfaat ke-8, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil dan juga makmur. Manfaat yang ke-9, melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu manfaat yang ke-11 itu adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum.
Di Undang-Undang Dasar itu juga dapat menjadi patokan dalam menyusun berbagai fungsi pemerintahan, seperti fungsi DPR, fungsi MPR, tugas dan fungsi TNI Polri, serta otonomi daerah. Ada yang tahu apa itu otonomi daerah? Jadi, kalau otonomi daerah ini itu adalah hak, wewenang, dan juga kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan juga kepentingan masyarakat setempatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini daerah tersebut memiliki hak, wewenang, dan juga kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri pemerintahan dan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Itu yang dimaksud dengan otonomi daerah ya. Kalau fungsi gimana ya, bingung jelasinnya saya. Otonomi, misal contoh dari otonomi daerah gitu ya. Jadi kan kalau tadi kan untuk pengertian otonomi daerah, jadi daerah tersebut, daerah otonom tersebut dia punya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus pemerintahannya sendiri kan ya. Jadi contohnya gini aja nih, retribusi atau pajak daerah itu termasuk contoh otonomi daerah. Pajak daerah itu kan dikelola daerah masing-masing kan, retribusinya masuk ke daerah masing-masing, dan jadi daerah tersebut nanti yang mengelola pajak daerah tersebut gitu kan. Terus penertiban pedagang kaki lima, jadi setiap daerah satu sama yang lain itu untuk untuk perlakuan terhadap pedagang kaki lima itu kan berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah masing-masing tempat kan. Antara daerah A dan daerah B untuk perlakuannya berbeda, dan tata cara penertibannya seperti apa itu kan berbeda ya. Tuh. Terus yang agak sensitif tuh biasanya penetapan UMR atau upah minimum regional. UMR untuk pekerja swasta di daerah A dan di daerah B serta di daerah yang ujung sana itu pasti beda-beda ya kan. Nah, itu contoh dari otonomi daerah, sedikit contohnya ya. Jelas Mbak Putri? Oke.
Terus untuk otonomi daerah sudah jelas. Terus untuk yang fungsi DPR ya, jadi kalau kalau untuk fungsi DPR ini, jadi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ini, dia itu sebagai fungsinya ya, sebagai sebagai legislasi, anggaran dan juga pengawasan yang dijalankan dalam rangka representasi rakyat. Jadi karena apa? Jadi DPR itu salah satu lembaga tinggi di Indonesia yang merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat. Jadi fungsi DPR tadi ada legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Nanti di fungsinya tersebut itu nanti ada penjabaran fungsi lainnya juga. Kayak fungsi legislasi itu nanti dia salah satunya itu bisa membahas mengenai menyusun dan membahas RUU atau rancangan undang-undang. Kemudian membahas RUU yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD. Fungsi legislasi DPR selanjutnya itu bisa menetapkan undang-undang bersama dengan presiden. Itu kalau yang legislasi. Anggaran itu fungsi anggaran DPR itu salah satunya memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang mengenai APBN. Itu salah satunya. Terus kalau untuk fungsi pengawasan, DPR ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan juga kebijakan pemerintah. Ini kalau fungsi DPR. Kalau fungsi MPR ini dia itu lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintah yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan eksekutif. Dan sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat yang diinterpretasikan dalam undang-undang sebagai pembuat undang-undang. Jadi itu tadi sekilas tentang fungsi DPR, MPR dan juga otonomi daerah ya. Dampak kalau tidak ada UUD 45 bagi kita. Yang pertama, warga negara Indonesia tidak akan memiliki aturan dalam hidup. Yang kedua, negara Indonesia akan sangat mudah dijajah oleh bangsa lain. Dampak yang selanjutnya akan terjadi perselisihan dan permasalahan sesama warga negara Indonesia. Yang keempat, negara tidak lagi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir itu adalah terjadinya perpecahan, kekacauan, dan berbagai macam kerusuhan. Ada juga dampak yang selanjutnya. Yang keenam itu adalah banyak terjadinya penyimpangan kekuasaan. Lalu hak asasi manusia tidak lagi dijunjung tinggi. Lalu dampak yang kedelapan ini adalah keamanan warga negara Indonesia itu tidak lagi terjamin. Dan yang terakhir, hukum tidak lagi memiliki arti. Jadi ini ada 9 dampak ya kalau tidak ada UUD di negara kita. Oke, untuk pembahasan mengenai arti pentingnya Undang-Undang Dasar sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya masih yang dulu itu ya, kayaknya soal pertamanya itu mengenai bagaimana suasana BPUP, bagaimana suasana
4 BPUPKI atau PPKI gitu loh nggak salah. Baru satu, mungkin minggu depan baru saya kasih tugas, Mbak. Oke, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Insya Allah mungkin pertemuan minggu depan ya, baru saya kasih tugas lagi. Minggu depan emang udah libur ya, Mbak? Kayaknya liburnya karena ini deh, apa adanya pembinaan dari yayasan kalau nggak salah. Ya kalau libur, kalau sebenarnya masih masuk tapi karena ada suatu hal dari yayasan, dari sekolah, terpaksa harus diliburkan gitu, nanti tetap saya kasih tugas kok. Tugasnya tenang, gampang-gampang kok. Kita lihat sikon aja untuk minggu depan gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri aja kelas malam ini. Kalau saya bikin soal susah sih nggak masalah, ntar teman-teman yang jawab yang bingung. FB-nya lihat di ini aja, Mbak, di grup. Tadi saya kan posting link kelas kan ya. Nah, dari situ aja. Oke, pedomannya Google ya. Lalu Mbak Hermi nggak masuk grup kelas apa, Mbak? Masuk kan? Yang tadi yang malam ini posting ya, yang malam ini posting kelas. Ini nama FB-nya. Saya lupa disambung apa enggak. Amit-amit, Mbak. Udah nggak imut. Oke. Nanti saya kasih link rekaman kita malam ini. Semua perempuan tuh manis kok, Mbak. Oke, daripada kita ngomongnya makin ngelantur ya karena makin malam, kita akhiri aja. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Mbak Putri, Mbak Hermi, dan juga Mbak Ningsih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.